Jual ganja buat bayar internet, jukir ditangkap polisi. Miris curi sepeda motor siswa SD diamankan. Sopir Jaklingko gagalkan aksi penjamretan. Rampas motor ojol, pelaku begal berselfie diringkus. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian mengamankan seorang juru parkir di kota Metro Lampung. Jukir diamankan lantaran kedapatan menyimpan ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada polisi, jukir mengaku barang haram ini akan dijual kembali untuk membayar tagihan internet. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Kepada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Pesawaran ini rencananya bakal dipakai sendiri oleh tersangka dan diedarkan ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih, aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Jadi dapat saya jelaskan, pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan, dan kebetulan pas di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat, menemukan seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, kemudian digeledah, ditemukan ganja kurang lebih 85,6 gram di dalam jok. Memang untuk tersangka ini rencananya untuk dijual kembali. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar kalangan mahasiswa dan pelajar di kota Metro. Sementara tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap 2 pencuri sepeda motor di bawah umur. Mirisnya, 1 diantaranya masih berstatus pelajar sekolah dasar. Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing 27 Januari 2026 lalu. Mirisnya, pelaku pencurian merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Dalam rekaman CCTV yang beredar, kedua pelaku terlihat mengendap mendorong sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah warga arah jalan raya dan membawanya pergi. Berdasarkan CCTV ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap kedua tersangka, yakni MYM dan RHP. Mirisnya, tersangka RHP masih berstatus pelajar sekolah dasar. Kombes Putu Kholis Aryana, Kapolresta Malang Kota, mengatakan pencurian ini bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku belajar otodidak untuk beraksi dan keinginan memiliki motor menjadi alasan pencurian. Mencari targetnya sendiri dalam arti berdua itu karena mereka termotivasi untuk bisa memiliki sepeda motor. Kemudian setelah dilakukan pendalaman, sepeda motor yang bisa mereka curi ini mereka pergunakan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Sementara itu, pemilik motor, Andika, mengaku sepeda motornya memang tidak pernah dikunci stang karena parkiran di tempatnya sesak dengan motor lain milik tetangganya. Ada beberapa motor di warga di kampung itu ada sekitar 6-7 motor. Pas kebetulan motor saya yang paling belakang sendiri akhirnya tidak saya kunci stang atau setir agar mempermudah yang di depan bisa keluar.
Motor hasil curian ini kemudian dikembalikan polisi ke pemilik, sementara kedua tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pelaku penjamretan berhasil ditangkap pengemudi Jaklingko saat beraksi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat dimasa warga yang geram ketika diamankan. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 30 Januari 2026 malam. Aksi pelaku digagalkan sopir Jaklingko yang melihat pelaku saat beraksi. Menurut keterangan saksi mata, pelaku yang berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya bagaimana Pak yang Awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama Abang di sini? Iya, di sini satu orang. Satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada. Korban juga ada? Ada. Apa barang bukti, Bang? Handphone. Oh, handphone. Oh, jadi dia jam handphone? Oh, iya. Pelakunya berapa orang, Bang? 2. Terus selanjutnya langsung ke Bapak? Ke Kampung Rambutan. Polsek Kampung Rambutan situ. Ada terminal. Sementara itu, kasus penjamretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim gabungan Polsek Seberang Ulu 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal bersenjata api yang membawa kabur sepeda motor driver ojol di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor korban dan senjata api rakitan. Tim gabungan Polsek Seberang Ulu 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus MW, pelaku pencurian dengan kekerasan di Palembang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di kawasan eks-lokalisasi Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang. Setelah menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah dan menemukan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku yang berusia 45 tahun itu terakhir beraksi di kawasan Jalan Pancausaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, dengan korban seorang driver ojek online. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Setelah sampai tempat tujuan, pelaku menodongkan senjata api lalu membawa kabur motor korban. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang dengan unit Reskrim Polsek SU1. Dan saat ini tersangka telah diamankan dan dilakukan pendalaman, terutama asal muasal dari kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Demikian, terima kasih. Barang buktinya apa, Bang? Yang berhasil diamankan selain pelaku, Bang? Selain pelaku juga telah diamankan senjata api rakitan dan 1 unit kendaraan yang menjadi barang bukti. Pelaku terancam pasal 479 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim Jatandra Satreskrim Polres Pandeglang meringkus komplotan spesialis membobol minimarket yang meresahkan warga. 6 orang eksekutor dan 1 orang penadah diringkus bersama barang bukti ratusan bungkus rokok hingga alat pembobol bangunan. 6 pria masing-masing berinisial SK, SM, DD, UJ, YY, dan AD hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Pandeglang. Mereka merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain ke-6 eksekutor, polisi juga turut mengamankan seorang pria berinisial RS yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek, 2 unit kendaraan roda 2, serta peralatan untuk membobol seperti palu, tang, tambang, dan kunci segitiga. Menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Dino Indra Setiadi, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pagar dan membobol bagian atap minimarket pada malam hari saat toko sudah tutup. Pelaku pembobolan
minimarket atau retail modern yang berada di wilayah hukum Pandeglang. Ada 3 lokasi, 3 TKP yang berada di wilayah hukum Pandeglang yang dijebol retail modern ini. Dari 3 minimarket ini ada 7 tersangka yang kita amankan. Dan dengan modus operandi ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan penjebolan plafon. Ini barang bukti melakukan penjebolan plafon. Ada tali tambang. Juga di sini ada perlengkapannya, ada kunci untuk melakukan penjebolan plafon. Kemudian juga ada modus yang kedua dengan cara melakukan pengerusakan terhadap gembok pengaman di pagar depannya. Untuk alfa, ulangi untuk retail modern atau ke minimarket kemudian 110 juta dari 3 TKP. Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Para eksekutor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban tersungkur ke jalan. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet 2 pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak, hingga korban jatuh tersungkur di aspal jalan. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjamretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi baik pagi hari, siang maupun malam hari dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Kemarin ada kejadian penjamretan yang tahu Mbak sendiri ini korbannya ini siapa dan berapa orang pelaku Mbak? Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor Pak untuk korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijamret apa Pak? Nggak. Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri mengerawan atau gimana sih Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut, agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjamretan. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Sementara itu, aksi begal terekam kamera pengawas di Kampung Ciberem, Kabupaten Bandung, Minggu dini hari, 1 Februari 2026 dini hari. 2 pengendara sepeda motor dihadang kelompok yang diduga geng motor. 1 unit sepeda motor milik korban dirampas. Berdasarkan rekaman CCTV, puluhan orang pelaku datang secara bergerombol menggunakan sekitar 10 sepeda motor di Kampung Ciberem, Kabupaten Bandung, Minggu dini hari 1 Februari 2026. Saat itu, 2 korban yang sedang berboncengan tiba-tiba dihadang oleh kelompok ini. Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para pelaku. Salah satu pelaku memukul sepeda motor milik korban, kemudian dibawa kabur kelompok pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan mengalami trauma. Sementara rekaman CCTV ini beredar di media sosial, warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada jam rawan. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang sopir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian, emas, dan uang majikan. Pelaku mencuri secara bertahap sejak 2019. Polisi menangkap seorang pria berinisial SA, warga Teluk Betung Utara, yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencurian terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukarame pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Pada sekitar hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro. Milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita residivis narkoba berusia 51 tahun ditangkap tim 2 Raja Wali di Kota Padang, Sumatera Barat di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil sabu. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat interogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba. Namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti. Pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu. Di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan. Tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara beberapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 6 sampai 20 tahun kurungan penjara. Ya baik, ini dari hasil penyelidikan tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang udah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas, dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung di rumah tersangka, dan di tangan tersangka kita amankan ada lebih kurang 40 paket narkotika jenis sabu siap edar. Selanjutnya tersangka kita bawa ke Mapolresta Padang untuk kita kembangkan lebih lanjut. Ini pelaku residivis, Bang? Ya, betul. Pelaku adalah seorang residivis yang baru bebas juga dari lembaga pemasyarakatan. Pasal itu kita apa? Untuk pasal yang kita terapkan sama itu 609 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah kesibukan pemulihan pasca banjir, Polres Aceh Tenggara menggagalkan peredaran ganja dengan berat total lebih dari 50 kg. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yang membawa ganja dari Aceh menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Meski sedang fokus pada penanganan pemulihan pasca bencana banjir, aparat kepolisian Resor Aceh Tenggara tetap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Penangkapan dilakukan Selasa siang, 27 Januari 2026. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di jembatan Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Petugas menghentikan sebuah mobil L300 warna putih dan menemukan 2 goni besar berisi ganja dengan total berat 50,7 kg. 2 goni tersebut masing-masing berisi 12 bal seberat 26,7 kg dan 11 bal seberat 24 kg. Selain ganja, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam serta 1 unit mobil dengan nomor polisi BK 1744. 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial PP, 37 tahun, dan SS, 23 tahun, warga Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengaku diperintah oleh seseorang berinisial AP dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja. Baik, ini ada 2 karung masing-masing ada 11 bal, ada yang 12 bal dengan berat bervariasi karena kita lihat sendiri tadi dengan ukuran yang berbeda, ini juga berat berbeda. Totalnya ada 23 bal yang posisinya pas di jembatan itu di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe. Yang ada anggota kita pada saat itu banyak anggota yang jauh. Rencananya kan ini mau dibawa ke Desa Mares Tulen di daerah Loser ya, Babul Makmur, Loser, Kecamatan Babul Makmur. Sementara 2. Asal mereka disuruh jemput saja. Tadi di mana dijemput? Penanggalan, jembatan Penanggalan di Desa Katimaju. Apakah ini sudah jadi target kepolisian? Sudah, tentunya yang kita amankan ini sudah melalui proses penyelidikan. Modusnya tadi kan sudah bilang dikasih HP 1, terus disampaikan hubungi nanti yang inisial itu nama ganja kering tadi, tidak tulis nama. Dua tersangka ini apakah selaku kurir atau memang milik? Sementara kami melihat sebagai kurir. Bisa lebih jauh? Ya, masih diperiksa apakah bisa lebih jauh? Masih kita masih kembangkan kepada yang mengurusi yang bersangkutan. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika serta meningkatkan razia kendaraan lintas wilayah Aceh Tenggara dan Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penangkapan seorang pelaku pencuri kabel di Jembatan Musi 6, Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari warga. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas Ditpol Airut Polda Sumsel. Ratusan warga yang hendak melintas di Jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas Jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku terpergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa oleh pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumatera Selatan mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku yang bernama Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah Jembatan Musi 6. Mendengar informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Pol Air dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Pol Air Polda.
Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Lagi sejumlah debt kolektor kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan di Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. 4 orang debt kolektor cekcok dengan pemilik kendaraan saat menarik paksa sepeda motor yang menunggak. Seorang pengendara sepeda motor ini merekam 4 orang mata elang saat beraksi menarik paksa sepeda motornya di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini, tampak pengendara sepeda motor yang usai membeli bakso dihampiri 4 orang debt kolektor yang mengendarai 2 sepeda motor. 4 orang debt kolektor ini berupaya menarik paksa sepeda motor pengendara yang menunggak 2 bulan. Namun, upaya menarik sepeda motor mendapatkan perlawanan dari pengendara sepeda motor dan ayahnya. Akibatnya, aksi saling dorong pun pecah antara debt kolektor dan pemilik motor. Pemilik kendaraan menolak keras sepeda motornya ditarik karena menganggap surat yang dibawa bukan surat penarikan resmi, melainkan hanya cetakan dari HP para debt kolektor. Pemilik motor, Fitri, mengaku tidak terima dengan perlakuan para debt kolektor ini, selain karena berupaya menarik paksa kendaraannya, tetapi juga kan HP-nya berusaha dirampas salah satu debt kolektor yang tidak terima aksinya direkam. Saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat. Matel itu nyegat saya berempat, itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang, baru tuh saya sempat videoin. Nah videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Ternyata dia kabarnya dia sudah mau berangkat. Ternyata dicegat tuh sama Matel. Dia telepon nama saya datanglah kemari, saya tanyain segala macamnya dan itu kenapa, ada urusan apa? Saya bilang itu. Kata beliau, ini motor, iya saya udah tahu, memang saya udah tahu ini 2 bulan belum bayar. Nanti juga pasti saya bayar, apa urusannya dengan Anda? Nah, dia tidak mau tahu, pokoknya motor ini harus ditarik nih motor ini. Nggak tahu, mungkin bagi dia, ini motor kan motor besar nih. Mungkin bagi dia lumayan nih motor besar, gitu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah disitulah saya marah, akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul, akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Setelah dilerai pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang pun akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt kolektor seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt kolektor seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan ini diselidiki Kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Satreskrimum Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Sejumlah saksi dan korban telah dimintai keterangan dan 7 orang pelaku sudah diidentifikasi. Aparat kepolisian Satreskrimum Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Aparat telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi dan korban terkait peristiwa penganiayaan ini. Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan, AKBP Murodi, mengatakan saat ini petugas sudah mengidentifikasi dan mengejar 7 orang pelaku penganiayaan. Para korban diimbau segera melaporkan kasus ini ke pihak polisian demi keselamatan korban dari ancaman atau intimidasi dari para pelaku. Sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan dan juga meminta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada laporan delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Sebelumnya, rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang memukuli sejumlah orang di halaman toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok orang ini terjadi usai satu unit mobil yang menabrak sejumlah sepeda motor parkir di halaman toko. Namun, setelahnya,
sekelompok orang terlihat datang dan memukuli hampir semua orang yang ada di lokasi, termasuk pegawai retail yang berada di dalam toko. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan Polsek Seberang Ulu 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal bersenjata api yang membawa kabur sepeda motor driver ojol di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor korban dan senjata api rakitan. Tim gabungan Polsek Seberang Ulu 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus MW, pelaku pencurian dengan kekerasan di Palembang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di kawasan eks lokalisasi Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang. Setelah menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah dan menemukan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku yang berusia 45 tahun itu terakhir beraksi di kawasan Jalan Pancausaha, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dengan korban seorang driver ojek online. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Setelah sampai tempat tujuan, pelaku menodongkan senjata api lalu membawa kabur motor korban. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang dengan unit reskrim Polsek SU1. Dan saat ini tersangka telah diamankan dan dilakukan pendalaman, terutama asal muasal dari kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Demikian, terima kasih. Barang buktinya apa, Bang? Yang berhasil diamankan selain pelaku, Bang? Selain pelaku juga telah diamankan senjata api rakitan dan 1 unit kendaraan yang menjadi barang bukti. Pelaku terancam pasal 479 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Medan Area menindak tegas 2 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor. Kedua eksekutor ini dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki usai berupaya melarikan diri saat akan disergap petugas. Kedua pelaku berinisial MBH dan MA tidak berkutik saat disergap petugas di kawasan Jalan Beringin, Tembung, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 30 Januari lalu. Pada saat proses penangkapan, kedua residivis ini sempat berusaha melawan dan melarikan diri dari kejaran petugas. Tak ingin buronannya kabur, polisi terpaksa melepaskan tembakan tegas yang mengenai kaki kedua tersangka. Kapolsek Medan Area, AKP Muhammad Ainul Yakin menyatakan, kedua tersangka terbukti merupakan komplotan spesialis curanmor yang telah beraksi di 15 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan. Diketahui, komplotan ini berjumlah 3 orang dengan peran masing-masing. Tersangka MBH dan MA bertindak sebagai eksekutor lapangan, sedangkan rekan mereka berinisial D yang kini masih buron, merupakan otak pelaku sekaligus penada hasil pencurian. Aksi terakhir mereka di Jalan Jermal 11, Medan, sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, yang kemudian menjadi petunjuk bagi petugas untuk melakukan penangkapan. Dapati MA melakukan kegiatan curanmor sebanyak 10 kali atau 10 TKP dan MB sebanyak 5 kali. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Ya, disinyalir si D yang menjadi DPO ini dialah yang menjadi otak pelaku. Dialah yang menjual sepeda motor hasil curian. Pihak kepolisian kini masih melakukan pengejaran terhadap tersangka D, serta terus berupaya mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dijual oleh para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, saat evakuasi ODGJ, seorang anggota Satpol PP Kebumen tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa terjadi di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Muhammad Faik, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, turun ke lokasi bersama tim gabungan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Tim gabungan melibatkan Satpol PP, petugas kesehatan, aparat keamanan, dan perangkat desa. Petugas berupaya mengamankan dan membawa terduga ODGJ ke ambulans untuk penanganan medis.
Saat proses evakuasi berlangsung, terduga ODGJ melakukan perlawanan dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Serangan tersebut mengenai bagian leher korban dan menyebabkan luka serius. Rekan petugas segera mengevakuasi Muhammad Faik ke fasilitas kesehatan. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia akibat luka yang dialami. Petugas keamanan langsung mengamankan terduga pelaku. Kepolisian saat ini terus mendalami kronologi kejadian dan melakukan penanganan sesuai prosedur. Risna Nur, jurnalis Info TV, melaporkan. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal Man Overboard (MOB) atas nama Santika usia 37 tahun yang terjatuh dari KM Doa Ibu di perairan Sekopong, Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur resmi dihentikan pada Minggu 1 Februari 2026. Penghentian operasi dilakukan setelah korban ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia di sekitar perairan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat dan selanjutnya dievakuasi ke pos Polaroid Panimbang untuk penanganan lebih lanjut. Diketahui, pencarian dilakukan selama 6 hari dengan pembagian sektor berdasarkan SAR My Prediction. Tim SAR gabungan telah berupaya maksimal, baik melalui penyisiran laut maupun koordinasi dengan wilayah Banten, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Seorang anggota polisi bernama Muhammad Hanafi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Simpang 3 Batali, Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban mengendarai sepeda motor dari arah jalan utama dan menabrak mobil yang saat itu sedang memarkir masuk ke pekarangan rumah warga. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.51 WITA. Akibat tabrakan keras, korban terpelanting dan juga tergeletak di tengah jalan. Warga sekitar segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke tempat aman sambil menunggu bantuan medis. Seperti diketahui, korban merupakan anggota polisi berpangkat bintara yang baru saja pindah tugas dari Polda Kalimantan Selatan ke Polres Hulu Sungai Tengah. Konsumsi PIDM Humas Polres HST, Aibtu M. Husaini membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota polisi tersebut. Hingga saat ini, Polres HST masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Petugas telah mengamankan lokasi dan juga mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV untuk keperluan penyelidikan. Vera Putri Kesia Manulang, tim redaksi Info TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di depan Gedung Peruri, Jalan Haji Mencong, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa siang, 3 Februari 2026. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor diduga gagal menyalip kendaraan di depannya hingga bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, pengendara motor mengalami luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Agus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian mengamankan seorang juru parkir di Kota Metro Lampung. Jukir diamankan lantaran kedapatan menyimpan ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada polisi, Jukir mengaku barang haram ini akan dijual kembali untuk membayar tagihan internet. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Kepada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Pesawaran ini rencananya bakal dipakai sendiri oleh tersangka dan diedarkan ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih, aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Jadi dapat saya jelaskan, pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan, dan kebetulan pas di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat,
menemukan seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, kemudian digeledah, ditemukan ganja kurang lebih 85,6 gram di dalam jok. Memang untuk tersangka ini rencananya untuk dijual kembali. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar kalangan mahasiswa dan pelajar di kota Metro. Sementara tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap 2 pencuri sepeda motor di bawah umur. Mirisnya, 1 di antaranya masih berstatus pelajar sekolah dasar. Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing 27 Januari 2026 lalu. Mirisnya, pelaku pencurian merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Dalam rekaman CCTV yang beredar, kedua pelaku terlihat mengendap mendorong sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah warga arah jalan raya dan membawanya pergi. Berdasarkan CCTV ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap kedua tersangka, yakni MYM dan RHP. Mirisnya, tersangka RHP masih berstatus pelajar sekolah dasar. Kombes Putu Kholis Aryana, Kapolresta Malang Kota, mengatakan pencurian ini bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku belajar otodidak untuk beraksi dan keinginan memiliki motor menjadi alasan pencurian. Mencari targetnya sendiri dalam arti berdua itu karena mereka termotivasi untuk bisa memiliki sepeda motor. Kemudian setelah dilakukan pendalaman, sepeda motor yang bisa mereka curi ini mereka pergunakan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Sementara itu, pemilik motor, Andika, mengaku sepeda motornya memang tidak pernah dikunci stang karena parkiran di tempatnya sesak dengan motor lain milik tetangganya. Ada beberapa motor di warga di kampung itu ada sekitar 6-7 motor. Pas kebetulan motor saya yang paling belakang sendiri akhirnya tidak saya kunci stang atau kunci setir agar mempermudah yang di depan bisa keluar. Motor hasil curian ini kemudian dikembalikan polisi ke pemilik, sementara kedua tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku penjamretan berhasil ditangkap pengemudi Jaklingko saat beraksi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat dimasa warga yang geram ketika diamankan. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 30 Januari 2026 malam. Aksi pelaku digagalkan sopir Jaklingko yang melihat pelaku saat beraksi. Menurut keterangan saksi mata, pelaku yang berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya bagaimana Pak? Awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus malingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini satu orang. Satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada. Korban juga ada? Ada. Apa barang bukti, Bang? Handphone. Oh, handphone. Oh, jadi dia jambret handphone? Oh, iya. Pelakunya berapa orang, Bang? 2. Terus selanjutnya langsung ke Bapak? Ke Kampung Rambutan. Polsek Kampung Rambutan situ. Ada terminal. Sementara itu, kasus penjamretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim Jatandra Satreskrim Polres Pandeglang meringkus komplotan spesialis membobol minimarket yang meresahkan warga. 6 orang eksekutor dan 1 orang penadah diringkus bersama barang bukti ratusan bungkus rokok hingga alat pembobol bangunan. 6 pria masing-masing berinisial SK, SM, DD,
UJ, YY, dan AD hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Pandeglang. Mereka merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain ke-6 eksekutor, polisi juga turut mengamankan seorang pria berinisial RS yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek, 2 unit kendaraan roda 2, serta peralatan untuk membobol seperti palu, tang, tambang, dan kunci segitiga. Menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Dino Indra Setiadi, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pagar dan membobol bagian atap minimarket pada malam hari saat toko sudah tutup. Pelaku pembobolan minimarket atau retail modern yang berada di wilayah hukum Pandeglang. Ada 3 lokasi, 3 TKP yang berada di wilayah hukum Pandeglang yang dijebol retail modern ini. Dari 3 minimarket ini ada 7 tersangka yang kita amankan. Dan dengan modus operandi ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan penjebolan plafon. Ini barang bukti melakukan penjebolan plafon. Ada tali tambang. Juga di sini ada perlengkapannya, ada kunci T untuk melakukan penjebolan plafon. Kemudian juga ada modus yang kedua dengan cara melakukan pengerusakan terhadap gembok pengaman di pagar depannya. Untuk alfa, ulangi untuk retail modern atau ke minimarket kemudian 110 juta dari 3 TKP. Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Para eksekutor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban tersungkur ke jalan. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet 2 pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak, hingga korban jatuh tersungkur di aspal jalan. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjamretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi baik pagi hari, siang maupun malam hari dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Kemarin ada kejadian penjamretan yang tahu Mbak sendiri nih, korbannya ini siapa dan berapa orang pelaku Mbak? Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor Pak untuk korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijamret apa Pak? Nggak. Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri rawan atau gimana sih Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut, agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjamretan. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang sopir truk ditemukan tewas tak bernyawa dengan kondisi tergantung di samping kendaraannya di res area KM 68 Tol Jakarta Merak, Serang, Banten. Korban diduga nekat mengakhiri hidup lantaran terjerat masalah hutang piutang.
Warga dan pengguna jalan di res area KM 68 Tol Jakarta Merak, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten digemparkan dengan penemuan jasad seorang sopir truk pada Selasa pagi. Korban diketahui bernama Adi Ramdhani, pemuda berusia 25 tahun. Korban ditemukan dalam posisi tergantung pada besi samping truk bernomor polisi BE 8105ZX. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 7 pagi saat tengah melakukan patroli rutin. Saksi kemudian membangunkan kernet truk yang saat itu masih tertidur pulas di dalam kabin kendaraan. Sebelum kejadian, korban bersama kernetnya sempat berhenti untuk beristirahat di rest area sejak pukul 1.30 dini hari. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama Polresta Serang Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di rest area kilometer 68A di lingkungan Bokeh, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Sementara identitas korban yaitu inisial AR, usia 26, pekerjaan sopir, alamat Kampung Taba Air, Desa Tebar Kerai, Kecamatan Kabupaten Kapahiang. Korban di sini ditemukan dalam keadaan gantung diri di sebuah truk mobil angkutan. Adapun saksi-saksi yaitu inisial RA, umur 20 tahun, pekerjaan kenek truk, keneknya ya, kenek daripada korban tersebut. Kemudian saudara SI 62, pekerjaan buruh, alamat Bogek, Banjaragung, bekerja sebagai keamanan di wilayah tersebut. Diduga berdasarkan keterangan rekannya bahwasannya beliau pernah curhat terkait masalah hutang piutang. Berdasarkan keterangan saksi, korban memang kerap mengeluhkan masalah ekonomi dan hutang piutang, bahkan sempat beberapa kali mengutarakan niat untuk mengakhiri hidup. Kini jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pandeglang, Banten, Simpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor terjadi di depan gedung Peruri Jalan Haji Mencong, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa siang 3 Februari 2026. Akibat peristiwa ini, pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di depan gedung Peruri, Jalan Haji Mencong, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa siang 3 Februari 2026. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor diduga gagal menyalip kendaraan di depannya hingga bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, pengendara motor mengalami luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Agus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas akibat menyalip kendaraan lain masih sering terjadi. Kurangnya perhitungan dan kelalaian saat menyalip menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi resiko kecelakaan yang timbul akibat gagal menyalip kendaraan lain, pengendara perlu memahami dan menerapkan tata cara menyalip yang benar. Berikut beberapa tips menyalip agar terhindar dari kecelakaan. Pertama, pastikan kondisi jalan aman dan jarak pandang cukup sebelum menyalip kendaraan lain. Kedua, gunakan lampu sen sebagai isyarat dan pastikan kendaraan di depan serta belakang dalam kondisi aman. Ketiga, jangan menyalip di tikungan, tanjakan, persimpangan atau area dengan garis marka utuh. Keempat, pastikan kecepatan cukup dan stabil saat menyalip tanpa memaksa atau mengambil resiko berlebih. Kelima, jika ragu atau kondisi tidak memungkinkan, urungkan niat menyalip dan utamakan keselamatan. Pemirsa, demikian beberapa tips menyalip yang benar untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Ingat, perhitungan yang tepat saat menyalip adalah kunci utama terhindar dari bahaya kecelakaan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menyerang Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.